biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Kami sampaikan bahwa rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia sepakat menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BP tahun 1443 Hijriah atau tahun 2020 Masehi sebagai berikut. 1. Asumsi kuota haji Indonesia tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi yang dijadikan dasar pembahasan BP adalah sebanyak 110.500 jamaah atau 50% dari kuota haji tahun 2019 dengan rincian kuota haji yaitu haji reguler sebanyak 101.660 orang dan haji khusus sebanyak 8.840 orang. 2. Komisi 8 dan Menteri Agama Republik Indonesia menyepakati asumsi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika dan Saudi Arabian Rial atau SAR yang digunakan sebagai dasar perhitungan BP adalah 1 dolar Amerika sebesar 14.425 rupiah. 1 SAR sebesar 3.846,67 rupiah. 3. Transaksi biaya operasional haji di Arab Saudi menggunakan mata uang Saudi Arabia. 4. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama Republik Indonesia menyepakati besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau tahun 2020 Masehi per jamaah untuk jamaah haji reguler sebesar 81.747.844 rupiah. Jadi satu jamaah ongkosnya itu 81.841.844 rupiah. Yang terdiri dari A. Biaya perjalanan ibadah haji atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata jamaah sebesar 39.886.000 rupiah. Meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, biaya hidup atau living cost, dan biaya visa. B. Biaya protokol kesehatan per jamaah sebesar 618.000 rupiah. Yang C. Biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji per jamaah sebesar 41.053.216 rupiah. Dengan biaya protokol kesehatan dan penggunaan nilai manfaat tersebut di atas, maka secara keseluruhan beban nilai manfaat sebesar 4.288.422.095.519 rupiah, meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. 5. Ini yang penting kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya para calon jamaah. Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama Republik Indonesia menyepakati bahwa dengan besaran BP sebagaimana diuraikan pada angka 4 tadi, yaitu sebesar 39.886.000 rupiah, maka tambahan biaya jamaah haji lunas tunda tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi tidak dibebankan kepada jamaah tetapi dibebankan kepada alokasi virtual account. Jadi calon jamaah haji tidak akan menambahkan setoran Rp1 pun kepada BPKH atau kepada Kementerian Agama. 6. Alokasi virtual account jamaah lunas tunda sampai dengan Juni 2022 adalah rata-rata 4,69 juta per jamaah menjadi sumber pelunasan BP 2022 dengan catatan pengelolaan setoran lunas pada tahun 2021 dan 2022 dilakukan oleh BPKH sesuai dengan ketentuan dalam keputusan Kementerian Agama atau KMA nomor 494 tahun 2020 diktum kedua huruf B dan C. Yang selanjutnya, Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama menyepakati tidak ada rencana pengenalan biaya untuk PCR di Arab Saudi
pada saat kepulangan jamaah dan biaya PCR dalam negeri dibebankan kepada anggaran pusat kesehatan haji. Jadi PCR, biaya kesehatan juga tidak dibebankan kepada calon jamaah haji. Kemudian Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama Republik Indonesia menyepakati untuk memaksimalkan pelayanan kepada jamaah haji tahun 1443 Hijriah dengan melakukan peningkatan volume makan jamaah haji. Ini juga hal yang baru. Tahun-tahun sebelumnya hanya 2 kali per hari, sekarang dari 2 kali menjadi 3 kali per hari makannya. Jadi di Madinah dan Mekah kita tingkatkan dari 2 kali sehari menjadi 3 kali sehari. Kemudian yang terakhir, Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama menyepakati pengadaan mata uang Saudi untuk biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan biaya hidup atau living cost jamaah haji. Jadi jamaah haji juga tetap mendapatkan living cost atau biaya hidup dari BP tadi akan ada dikembalikan ke calon jamaah haji untuk living cost ya. Saya kira itu kesepakatan yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Menteri Agama untuk menyampaikan beberapa hal sebelum ada pertanyaan. Ya, kawan-kawan media yang saya cintai. Jadi sudah disampaikan tadi oleh Ketua Komisi 8 secara detail kesepakatan pemerintah dan Komisi 8 DPR RI dengan asumsi jamaah haji kita 50% dari kuota awal, sekitar 110.500 jamaah. Nah, sekali lagi saya harus tekankan bahwa ini angka asumsi, namun begitu, meskipun ini asumsi, kita akan terus kejar, kita akan terus ikhtiar, kita akan terus berusaha agar kuota jamaah haji Indonesia bisa didapatkan secara optimal. 50% adalah sekali lagi angka asumsi dan itu target, sekaligus target. Target yang kita kejar 50% dari kuota sebelum masa pandemi. Pemerintah melalui Kementerian Agama, day-to-day selalu berkomunikasi dengan otoritas haji Saudi Arabia, dan dari hari ke hari kami mendapat input yang baik, sehingga kami semua pemerintah melalui Kementerian Agama dan Komisi 8 DPR RI sangat optimis bahwa besok di musim haji yang akan datang ini kita akan mampu memberangkatkan jamaah haji meskipun tidak normal tetapi optimal dengan pelayanan kepada jamaah yang terbaik. Saya mohon doa dari kawan-kawan wartawan, para media, kawan-kawan media semua ini, dan tentu doa seluruh rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, agar pemberangkatan haji pada tahun ini benar-benar mendapatkan ridho dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri. Sekarang kami silakan bila mana ada pertanyaan. Atau cukup jelas? Cukup ya? Baik, kalau cukup, terima kasih Pak Menteri, terima kasih para pimpinan. Kita akhiri Komisi PES ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat selalu